saya yang satu ini, selain kehebatannya untuk menghibur orang, ternyata dia punya kepedulian yang sangat dalam terhadap masalah gempa ini. Langsung saja kita sambut kehadiran dari Aming. Silakan duduk, Mangga Calik. Menghargai gue sih, gue lagi sedih. Kenapa sih lo? Ya liatin deh Ming, gempa terus di Indonesia. Ya Allah pemirsa, lihat deh tuh. Kenapa? Ya gempa terus di Indonesia, masa lo gak sedih sih Ming? Aduh. Bo, sedih ya sedih kalilan. Asal lo tau aja lah, di Jakarta ya, katanya bakal ada gempa yang lebih gedong yang bakal menimpa kota kita tercinta. Jangan nakut-nakutin deh Ming. Serius, Kemarin kan ada gua? gempa kan, tapi gak ada korban. Enggak lah, gue bukan nakut-nakutin lah. Apa? Menurut survei siapa mau ada gempa di Enggak, maksud Jakarta? gue biar lebih waspada, lebih mawas diri, kita lebih bisa mengantisipasi. Tapi kalau jatuh-jatuhnya orang-orang pada panik, Enggak tahu gue lagi. pindah dari Jakarta. Buka, aduh. Amin, makasih sih Amin. Alah, keluarin woy. Gempa, woy. Ming, ya, bukan gempa, Mbak Tika lewat, jadi goyang. Gak sopan loh ya. Mas, tolong ya Mas. Diam. Tenang. Mungkin ini bukan gempa ya Masnya ya. Bukan karena gue lewat, Masnya mungkin keserupan Mas. Enggak kan? Bukan. Preti sama Roni lagi berantem. Preti Asmara sama Roni Dawson lagi berantem. Tapi ngomong-ngomong soal gempa, kita jadi suka gampang parno ya, Bo. Ada goyang-goyang dikit, kita pikir gempa, kita pikir ada kejadian Iya. apa. Nah, makanya malam ini kita ngobrol-ngobrol deh seputar persiapan, antisipasi kalau Persiapan memang gempa. Ya bener sih, deteksi dini dan sebagainya. Ya. Dan oleh karena itu kita akan ngobrol selain dengan dua tamu saya yang istimewa malam ini, kita juga akan ngobrol dengan Ibu Sri Woro dari BMG, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang dengan salah seorang korban dari gempa Jogja kemarin. Ini dia Bu Woro dan Masnya. Apa? Tapi kenapa dia mesti keluar? Loh. Maaf, tenang. Itu gempar ya? Itu gempar. Itu. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih buat Yadi. Tepuk tangan dulu dong buat Yadi dan Kang Ade dari Idea Production. Dan juga thank you teman-teman yang sudah hadir malam ini. Teman-teman dari JMC. Juga TMC. Ice Presenter School. Ini PMC. Dan juga Betik. Oke, rame banget di studio malam ini ya. Kesinian dikit Mas. Oke. Ya, dan buat pemirsa dimanapun Anda berada dan juga teman-teman ada yang di sini, yang ada di sini, kita mau ingetin lagi, kita akan ada satu edisi makeover. Jadi buat teman-teman yang punya adik atau kakak atau pacar atau sahabat atau teman yang mau diperbaiki penampilannya, silahkan kirim email ke kita ya. Emailkan diri Anda, juga emailkan orang yang Anda rekomendasi berikut fotonya ke bincang.bintang@rcti.tv. Dan jangan lupa juga untuk menyertakan fotonya sekali lagi dan nomor telepon Anda yang bisa dihubungi. Kalau Anda beruntung mungkin sahabat Anda itu atau mungkin pacar atau siapapun nanti bisa kita makeover jadi lebih cantik atau lebih ganteng ya. Oke nggak? Ya oke dong, orang RCTI juga namanya RCTI. Oke, dan tadi kita udah bahas di depan bahwa isu gempa tuh akhir-akhir ini lagi merebak ya di seluruh Indonesia. Dan teman saya yang satu ini, selain kehebatannya untuk menghibur orang, ternyata dia punya kepedulian yang sangat dalam terhadap masalah gempa ini. Langsung saja kita sambut kehadiran dari Aming. Silakan duduk, Mangga Calik. Udah deh, jangan berlebihan deh. Say my name. Ay, ya Allah. I need it more. Allah. Iya. Say my name, call my name. I need it more. Narsis gue. Wah, coba. Amin gitu. Berlebihan. Males. Oke. Ya, Kenapa Aming di sini boleh? Oh, kesana dikit. Sini.
Ya, gitu. Biar gue nggak terlalu kelihatan gede, Bo. Kayak nggak punya temen. Oke, Aming akhirnya hadir juga di Bincang Bintang setelah jadwal Bapak ini ya. Nah, terus sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk, Skripsi? masih tetap di XXX. Ya, tahu. Masih tetap di XXX, terus mulai September bakal apa ya? Nyelesain skripsi, jadi nggak akan terlalu banyak ngambil kerjaan. Kita tepuk tangan dulu buat Aming. Nggak akan lulus ya. Amin. Amin. Nah, di antara kesibukan Aming sebagai seorang entertainer dan juga kesibukannya di sekolah, ternyata Aming tuh juga sedang sibuk dengan teman-temannya untuk mengantisipasi gempa, menyelidiki segala sesuatu tentang gempa ya, mensosialisasikan masalah gempa. Bener, Ming? Ceritain dong, ceritain. Itu siapa aja? Mensosialisasikan, walaupun sebagian orang ngelihatnya, oh Aming provokatif tuh katanya. Bukan provokatif ya, cuman ya penting aja mensosialisasikan karena banyak dari masyarakat kita yang masih awam. Tindakan preventif apa yang mesti mereka ambil ketika ada gempa itu mereka nggak tahu gitu. Jadi ini sosialisasi ini dilakukan oleh Aming dengan teman-teman dari ITB? Dari Apa aja, Ming, yang dilakukan? Dari apa ya, dari ada tuh pokoknya dengan Bapak Robert, dia tuh direkturnya apa ya, biological research gitu kan, sama biologicalnya gitu. Dari situ kan kami ketemu mereka pada saat kunjungan ke Jogja, ngobrol-ngobrol. Dari situ ketahuan kalau misalnya gempa itu seperti apa, penanggulangannya, tindakan preventif apa aja yang perlu diambil ketika ada gempa, kayak gitu. Dan rata-rata masyarakat kita tuh masih awam, sosialisasinya masih agak kurang ya, sampainya ya. Nah, banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kira-kira isinya tuh apa aja, Ming? Jadi yang paling pertama kali harus dilakukan oleh masyarakat ini untuk mengantisipasi gempa dari hasil kumpul-kumpul dan analisa Aming dan Pak Robert dan teman-teman itu apa ternyata? Bagaimana aja, gitu loh? Kalau misalnya ada gempa tuh paling banter kita cepat keluar, karena untuk menghindari apa ya? Menghindari terjebak reruntuhan di dalam. Dan biasanya tindakan P3K pada saat gempa terjadi itu, tolong banget kepala dulu yang dilindungi, karena kan ketika kejatuhan benda, kena kepala tuh bisa pingsan, kehilangan kesadaran. Jadi kan pingsan nggak bisa ngapa-ngapain, ketimpa lagi benda yang lainnya. Kalau misalnya kepala udah ditutupin, sebisa mungkin kalau ada meja sembunyi di bawah meja kalau nggak sempet keluar. Tapi kalau misalnya mejanya keruntuhan lagi gimana dong, Ming? Ya cepet-cepet baca kalimat dua syahadat. Dua kalimat syahadat, siapa tahu matinya husnul khotimah gitu aja. Ming, tapi sosialisasi ini apakah sudah, bagaimana bentuknya yang sudah dilakukan oleh Aming dan teman-teman? Apakah mengadakan penyuluhan ke desa-desa, ke orang-orang, atau baru tahapan dari mulut ke mulut, apa gimana? Dari mulut ke mulut aja, dan teman-teman juga siapa tahu infektif gitu kan nama yang lainnya. Dan apa ya, pengen menghapuskan asumsi massa kalau misalnya gempa tuh jam segini jam berapa bakal datang gempa, itu bohong. Karena yang namanya gempa tuh kan tektonik gitu kan, nggak bisa diprediksiin. Ya kalau misalnya ada yang kirim SMS segala macem, jam berapa bakal berapa gempa atau apa-apa, ada tsunami segala macam celah gempa, itu tuh bohong banget gitu. Oke. Iya. Nah, tapi seperti Aming bilang, gempa memang apalagi yang tektonik itu unpredictable. Iya. Nah, kita semua juga sama-sama nggak tahu kan, tapi bukan mungkin, pastinya Ibu Sri Woro tahu. Nah, oleh karena itu kita sambut penampilan, emang Bu Sri Woro mau nyanyi. Kehadiran dari Ibu Sri Woro dari BMG. Yeay! Ngomong-ngomong soal gempa, ini ahlinya nih Bu Sri Woro gitu. Apa kabar, Bu? Sehat? Baik-baik, Mbak. Iya. Ibu, alah, siang. Haus pisan? Deg-degan, mesti minum. supaya tenang. Ya, Bu Sri Woro seperti tadi ya dari awal gitu ya, kita yang Aming bilang bahwa itu tuh beredar gosip. Kita sempat di Jakarta menerima SMS gosip bahwa kita akan kena gempa dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan emang kalau kita lihat Indonesia tuh lagi rawan gempa ya di beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya kalau bisa Ibu jelaskan, apa sih yang terjadi ketika gempa itu terjadi, itu apa, Bu, sebenarnya? Jadi gini, pada dasarnya sampai saat ini tuh belum ada alat dan belum ada ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk diaplikasikan untuk mengetahui bahwa gempa akan terjadi. Jadi saya juga ingin menghimbau pada masyarakat dimanapun,
kalau mendengar isu bahwa gempa akan terjadi, untuk tidak terlalu didengarkan, karena itu tadi belum ada kemampuan untuk memprediksi gempa. Apakah semua gempa memang tidak bisa dideteksi, Bu? Ada yang bilang bahwa kalau gempa itu sumbernya dua, ada vulkanik dan tektonik.